Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Ibu di PJJ mata kuliah mekanika. Urang lajengkeun deui kana pembahasan sistem kerangka non inersia. Tapi khusus pertemuan kali ini Ibu akan membahas fokus ke contoh soal. Jadi untuk materi sudah Ibu sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya. Sekarang untuk pertemuan ketiga pada materi ini Ibu akan uraikan, jelaskan contoh soal dan pembahasannya, dan diakhiri dengan latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, Ibu skip dulu materinya, ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini Ibu tambahkan contoh soal. Di pertemuan sebelumnya Ibu baru materi ya, belum ke contoh soal. Nah, seekor semut merayap keluar dengan kecepatan konstan V aksen. Kenapa ada aksennya? V aksen artinya itu menandakan kecepatan kecepatan partikel. Kalau di sini semut itu terhadap kerangka yang bergerak atau kerangka yang non inersial. Sepanjang jeruji sebuah roda sepeda yang berputar dengan kecepatan omega terhadap sumbu yang tetap. Anggap sumbu rotasi adalah Z aksen. Tinjau suatu sistem koordinat yang berputar bersama roda dan bahwa jeruji tempat semut berada berhimpit dengan sumbu X aksen. Yang ditanyakan adalah tentukanlah gaya Coriolis, gaya sentrifugal, dan gaya dari semut pada jeruji besi. Nah, yang harus pertama dilakukan yaitu dengan menganalisis soal. Jadi di sini kita harus membayangkan, kalau bisa ya digambarkan boleh, dibayangkan juga boleh. Di sini ada suatu roda kayak ban sepeda gitu kan, ada jari-jarinya. Nah, si semut itu dia bergerak keluar searah dengan R ya. Jadi di sini seekor semut merayap keluar dari, jadi kalau dibayangkan, jadi semut itu berada di jari-jari rodanya, dia bergerak keluar bergerak sepanjang jari-jarinya dengan kecepatan V. Nah, jadi kalau di contoh sebelumnya itu yang orang berada di lift ya, liftnya kan dia kerangka yang bergerak, tapi orangnya dia tidak bergerak kan. Nah, kalau di sini kasusnya dia di sini ada pergerakan partikelnya. Jadi selain kerangkanya juga bergerak, partikelnya pun ikut bergerak gitu. Jadi di sini si semut bergerak di jeruji besinya, di jeruji roda. Nah, kemudian yang harus ditinjau di sini adalah arahnya. Nah, arah V kecepatannya itu dia arahnya ke I. Kenapa? Karena di sini kan koordinat itu kan ada koordinat kartesian ya, ada koordinat kartesian, ada koordinat polar, ada koordinat bola. Kita ambil di sini koordinat kartesian. Jadi di soal sudah disebutkan bahwa tempat semutnya itu diasumsikan dia berada berhimpit dengan sumbu X aksen. X aksen berarti dia arahnya kemana? Arah I. Sehingga kecepatan kan ini kecepatan semut V aksen, sehingga dia arahnya ke I aksen gitu ya. Walaupun di soal tidak disebutkan kecepatan V aksennya itu ke arah mana, tapi kita harus sudah tahu bahwa V aksen itu kan kecepatan semut. Semut itu berarah kemana? Dia berarah ke sumbu, posisinya berhimpit di sumbu X aksen, sehingga arahnya ke I, sehingga V aksennya dia arahnya ke I aksen. Kemudian omega. Nah, omeganya di soal sudah disebutkan, anggap sumbu rotasi adalah Z aksen, sehingga omega itu kan arah putaran ya. Jadi si roda itu diputar searah Z aksen. Jadi punya kecepatan sudut itu searah dengan Z aksen. Berarti kalau Z aksen unit vektornya adalah K aksen. Nah, itu. Jadi kita harus jeli untuk menganalisis arah di sini ya. Jadi pengetahuan kita tentang vektor itu benar-benar dibutuhkan di materi ini. Nah, karena untuk konsepnya itu sangat mudah, kita hanya
mengidentifikasi V-nya itu arah mana, omeganya itu arah mana, itu saja sebetulnya. Nah, setelah kita mengetahui V aksen itu arah mana, omeganya arah mana, itu tinggal kita substitusikan saja ke rumus gaya-gaya, baik itu gaya yang real, nyata, atau gaya semu di materi sebelumnya, itu kan ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu F Coriolis, F sentrifugal, dan F rotasi. F rotasi itu artinya gaya yang disebabkan karena kerangka non-inersialnya itu dia bergerak secara rotasi. Jadi untuk yang translasinya itu diabaikan. Jadi di sini kasusnya rodanya itu hanya bergerak secara rotasi. Nah, tadi yang ditanyakan F Coriolis, F sentrifugal, dan F rotasi, artinya gaya keseluruhan yang diakibatkan oleh roda yang berotasi. Maka ya tinggal disubstitusikan saja. Setelah di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa besarnya F Coriolis itu min 2M omega cross V aksen ya. Nah, ini rumus untuk gaya Coriolis ya. Kenapa minus? Karena kan ini sebetulnya gaya Coriolis, gaya sentrifugal, gaya transverse itu sebetulnya gaya-gaya semu. Gaya-gaya semu itu artinya sebetulnya penyebab gayanya itu bukan dorongan, bukan tarikan, tapi karena memang adanya gaya yang diakibatkan oleh kerangka, karena kerangkanya itu bergerak, sehingga itu disebutnya gaya semu. Nah, sudah Ibu turunkan kenapa secara matematisnya jadi minus ya, dari transformasi gaya di kerangka inersial atau tetap ke kerangka non inersial. Jadi nanti muncul gaya semu atau gaya fiktif sehingga bernilai negatif di perumusan secara matematisnya ya. Nah, Ibu lanjut. F Coriolis sama dengan min 2M kali omega cross V aksen. Nah, di sini ini kan rumusnya sudah Ibu turunkan, kita tinggal menganalisis arahnya. Omega dan V aksen itu adalah besaran vektor. Nah, kita uraikan omeganya itu arah mana. Tadi sudah diketahui bahwa omeganya itu searah dengan sumbu Z aksen, sehingga unit vektornya itu adalah K. Yang ini ya, K. Nah, kemudian ini V-nya harusnya bukan tebal ya, karena kan sudah diurai ini besaran skalar, ini vektornya. Nah, Nah, di sini vektornya, unit vektor dari omega itu omega searah dengan K aksen, kemudian kecepatan V aksen itu searah dengan I aksen, sehingga omega dan V karena dia bukan besaran vektor lagi, karena sudah diuraikan, sudah dipisahkan antara besaran vektor itu kan skalar dikali unit vektornya ya. Unit vektornya K aksen untuk omega, kemudian I aksen untuk V. Maka kalau dia sudah menjadi skalar, omega dan V-nya dia bisa dikeluarkan. Nah, jadi ini. Kemudian tinggal nyisa K aksen dikali I aksen ya. Nah, K aksen dikali di cross ya, cross perkalian cross, dia kan vektor ya. K aksen cross I aksen itu akan menghasilkan J aksen. Nah, itu pakai kaidah tangan kanan. Coba diarahkan saja jempolnya ke arah K, kemudian telunjuknya ke arah I, maka 3 jari sisanya itu akan menuju ke arah Y gitu. Jadi IJK itu kan masing-masing itu tegak lurus, sehingga kalau di cross, di perkalian cross, karena kan syaratnya itu kan harus saling tegak lurus ya. I dengan K dengan I itu akan menghasilkan, ketika dicrosskan K dengan I akan menghasilkan vektor, arah vektor yang tegak lurus terhadap I dan K-nya, yaitu vektor J. Itu. Nah, untuk secara konsepnya seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan mengingat, Ibu, ini hanya trik saja, trik untuk memudahkan mengingat ya. Nah, kalau Ibu triknya untuk memudahkan mengingat itu seperti ini. Jadi ini kita punya I, J, dan K ya. Nah, kalau misalnya searah jarum jam itu akan menghasilkan
positif, tapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, misalnya ke sini, arah crossnya ya, arah perkaliannya itu akan menghasilkan vektor yang negatif. Misalnya I cross J yang ini yang pertama misalnya ya, I cross J, I cross nah ini di-crosskan, I cross J akan menghasilkan K, bukan min K karena dia searah jarum jam. Terus I cross K ke sini kan, kalau I cross K dia muter balik ke berlawanan arah jarum jam sehingga akan menghasilkan min J. Seperti itu. Kemudian J cross K. J J di-crosskan dengan K akan menghasilkan apa? J cross K berarti akan menghasilkan positif I. Ya, ini di-crosskan. Tapi kalau dibalik K cross J itu akan menghasilkan min I, seperti itu. Nah, Ibu mah mengingatkan saja ya. Sebetulnya ini sudah di SMA juga sudah ada ya, perkalian vektor. Nah, kemudian F sentrifugal. Nah, kita udah dapat ya F Coriolisnya sebesar min 2M kali omega dikali V aksen arah J aksen. Kemudian kita akan menghitung F sentrifugal. Nah, F sentrifugal kita tidak usah menurunkan rumusnya lagi karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah berikan penurunan rumusnya. Nah, di mana gaya sentrifugal rumusnya adalah min M kali omega cross di-crosskan dengan omega crosskan lagi dengan R aksen. Jadi yang pertama dilakukan itu mengcrosskan yang di dalam ini dulu, baru di-crosskan dengan yang luar ini ya. Jadi jangan kebalik, jangan acak gitu. Jadi harus yang di dalam kurungnya dulu ini, baru di-crosskan dengan yang ini. Nah, tinggal kita identifikasi saja. Tadi sudah diidentifikasi bahwa omeganya ini arah K aksen. Kemudian omega yang ini juga sama, arah K aksen. Kemudian R aksen. Nah, R aksen itu dia arah kemana tadi? Posisi R itu kan posisi ya, posisi dari semutnya, partikel yang bergeraknya. Kan aksen itu menandakan bergerak, kerangka yang bergerak. Berarti semut yang bergerak dia mengarah ke R. Posisi R itu ada di sumbu, posisi semut diasumsikan di sumbu X. Berarti R-nya kita ubah jadi ini. Unit vektornya I, kemudian besarnya X ya. Nah, semua besaran skalar itu kita kumpulkan keluar untuk memudahkan perhitungan perkalian vektor. Jadi kita kumpulkan vektor-vektor skalar-skalarnya. Yang ini kan udah skalar ya semuanya. Nah, jadi supaya mempermudah kita perkalian vektornya lebih jelas ya yang mananya. Nah, kita crosskan dulu yang di dalam. K aksen cross I aksen. Berarti K cross I akan menghasilkan J positif karena searah dengan jarum jam. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian J aksen yang hasil tadi di K aksen di-crosskan dengan hasil yang sudah tadi di-cross di atas yang hasil yang ini adalah J aksen. Kemudian K aksen di-crosskan dengan J aksen. Berarti K cross J akan menghasilkan I, tapi dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka arus negatif. Jadi min I aksen. Nah, sehingga pas negatifnya ini bisa dipindahkan ke depan, sehingga negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah M omega kuadrat dikali X aksen dikali I aksen. Itu untuk gaya sentrifugalnya. Nah, yang kemudian pertanyaan yang ketiganya itu ditanyakan gaya rotasi atau semua gaya yang disebabkan karena kerangkanya itu dia berotasi.
Nah, gaya-gaya semu yang diakibatkan oleh kerangka yang bergerak secara berotasi itu ada 4. Ada gaya yang nyata. Maksud gaya yang nyata itu adalah gaya yang disebabkan karena dari benda itu, bukan karena kerangkanya yang bergerak, karena bendanya itu. Misalnya di sini adalah semut, maka gaya nyatanya dia berarti yang muncul adalah gaya gaya berat yang ini. Nah, di kasus ini itu diasumsikan tidak ada gaya gesek ya. Jadi gaya nyatanya itu hanya ada gaya berat. Gaya nyatanya adalah gaya berat dari semutnya. Kemudian di sini F transversal atau gaya transversal itu 0. Kenapa 0? Nah, coba dilihat lagi rumus gaya transversal. Di sana kan yang dikroskan adalah omega dot. Omega dot itu alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, di sini omeganya itu konstan. Ketika omeganya konstan atau kecepatan sudutnya konstan, maka tidak ada percepatan sudut 0, sehingga tidak menghasilkan gaya transversal. Jadi gaya transversalnya 0. Kemudian tinggal disubstitusi saja gaya Coriolisnya yang ini, kemudian gaya sentrifugalnya yang ini, sehingga hasil akhir dari gaya rotasi atau gaya yang terjadi pada semut akibat kerangkanya berotasi itu sebesar ini. Nah, nanti kalau misalnya sepedanya juga ikut bergerak secara translasi, itu akan menghasilkan perumusan yang baru. Dia ada suku M kali A0-nya. A0 itu kan kerangka yang bergerak secara translasi ya. Jadi perumusannya yang ini digabungkan dengan yang translasi. Jadi memang hukum Newton itu akan jadi sedikit berbeda ya, atau berkembang ketika kita meninjau kerangkanya itu apakah bergerak atau tidak gitu. Jadi tidak sesimpel yang kita pelajari di SMA, karena kalau yang kita pelajari di SMA itu merupakan kasus-kasus yang khusus, di mana banyak asumsi-asumsi yang banyak yang diasumsikan yang tidak ditinjau secara detail gitu ya. Jadi memang kalau di perkuliahan, khususnya di mekanika, itu tidak bisa kita pakai rumus-rumus yang cepat. Jadi harus memang betul-betul dianalisis. Jadi rumus itu dihasilkan karena kita menganalisis sesuatu gitu. Jadi tidak bisa langsung pakai rumus apa ya namanya ya, rumus ajaib gitu. Jadi harus benar-benar ada karena dianalisis gitu. Nah, soal yang nomor 2. Sebuah serangga bermasa M merayap dengan laju tangensial tetap V di tepi suatu piringan datar pada bidang XY seperti pada gambar. Nah, jadi serangganya dia di sini ya. Nah, serangganya di sini. Nah, di sini jadi dia bergerak bukan, kalau tadi semut kan dia bergerak sepanjang jeruji rodanya, bergerak ke posisi R-nya. Nah, kalau ini dia bergeraknya secara di piringan ini, di ujungnya. Artinya akan ada transversalnya atau bergerak, ada kecepatan ini translasinya ke sini karena dia bergerak di sini di ujung berarahnya, bukan radial seperti ini. Itu ya kasusnya. Nah, sebuah serangga bermassa M merayap dengan laju tangensial tetap V di tepi suatu piringan datar pada bidang XY seperti pada gambar. Piringan berjari-jari R, tidak tergambarkan ini ya, berjari-jari R dan berputar dengan kecepatan sudut omega P kali T arah Z aksen. Jadi arahnya ke atas, ke sini, dari sini Z aksen ke ini ya, ke arah Z. P adalah tetapan positif konstanta dan T adalah variabel waktu. Artinya omeganya ini dia berubah terhadap waktu. Kalau kecepatan sudutnya berubah terhadap waktu, otomatis akan muncul percepatan sudut. Maka kalau ada percepatan sudut, artinya di sini akan muncul gaya transversal. Jika arah percepatan gravitasi bumi masuk ke bidang gambar, G-nya ke sana ya. Nah, masuk ke kalau masuk ini ya. Masuk ke bidang gambar.
Nah, jika arah penelitian masuk ke bidang gambar ditinjau oleh pengamat dalam kerangka non-inersial, tentukan A. Besar dan arah gaya-gaya nyata pada serangga. Nah, jadi kalau gaya-gaya nyata artinya kita harus meninjau gaya-gaya yang dirasakan oleh si serangga ini. Nah, otomatis ada gaya apa saja? Nah, ada gaya berat ya ke sini, kemudian ada gaya normal. Kemudian ada gaya apa? Ada gaya gesek. Ini ya. Nah, kemudian besar dan arah gaya-gaya semu pada serangga. Nah, kemudian bagaimana persamaan geraknya? Oke, kita akan bahas. Nah, gaya-gaya nyata dulu. Jadi gaya nyata itu berarti gaya yang bekerja pada benda. Kalau di sini pada serangga, maka ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, dan ada gaya normal. Nah, gaya gesek itu kan rumusnya mu kali n, ya, mu kali n. N-nya itu gaya normalnya. Nah, karena gaya normalnya kan ke sini. Nah, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh, maka gaya normalnya itu berarah ke sini, ke atas, vertikal ke arah sumbu K atau sumbu Z. Kemudian ke sini adalah gaya berat, sehingga gaya normalnya ini gaya normal, ini gaya berat, maka gaya normal sama dengan gaya beratnya. Nah, n mu n kemudian min arahnya adalah ke arah berlawanan arah radial, berarti min kalau r itu kan radial keluar. Nah, kalau min r artinya dia berarah ke dalam atau ke pusat, menuju pusat. Nah, min r aksen berarti kita hasilkan gaya geseknya min mu mg kali r aksen. Oke, itu baru gaya gesek. Kemudian apalagi ya? Gaya gravitasi ya, atau gaya berat ya. Di sini gaya gravitasi artinya gaya berat m kali g. G-nya dia berarah kemana? Berarti kan ke bawah. Ke bawah itu min z. Berarti kita hasilkan min mg arah z, atau mg m kali g arah z ke bawah, ke arah minusnya. Kemudian gaya normal. Gaya normal tadi ya sudah, n sama dengan gaya beratnya mg arah z positif. Sehingga sigma atau penjumlahan gaya nyata kita hasilkan gaya gesek tambah gaya gravitasi tambah gaya normal itu mu, ya tinggal kita substitusikan ya, yang ini ke sini, kemudian yang ini untuk gaya gravitasi, kemudian ini untuk gaya normal. Nah, kedua suku ini saling menghilangkan sehingga kita akan memperoleh gaya nyatanya sebesar ini. Min mu mg arah r. Nah, itu baru gaya realnya, gaya nyata. Bagaimana gaya yang disebabkan oleh kerangka yang non inersial atau kerangka yang bergerak? Maka kita akan tinjau satu-satu. Ada gaya transsentrifugal, ada gaya Coriolis, dan satu lagi ada gaya transversal. Kita tinjau dulu gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu perumusannya sudah kita turunkan sebelumnya, yang ini min m omega cross r aksen. Nah, di sini karena di soal sudah diketahui bahwa omega atau kecepatan sudutnya itu sebesar P kali T, nah maka kita substitusikan besarnya omega itu P kali T. Kemudian arah dari omeganya kemana? Yaitu ke sumbu Z ya, ke sumbu Z. Nah, nah di sini maaf. Sebentar. Ke sumbu Z berarti harusnya harusnya di sini unit vektornya K ya. Maaf. Nah, ini harusnya kan ini unit vektor ya, bukan Z. Ini kan sumbu ya. Z itu unit vektornya K. Nanti tolong diedit ya. Jadi ini PT K unit vektor K maksudnya. Kemudian nah karena di sini
si serangganya itu kan berputar di piringan, di sebuah piringan, artinya dia bergerak secara polar. Berarti kita lebih mudah menggunakan koordinat polar. Jadi kalau koordinat polar itu kan ada R dan theta. Kemudian karena diputarnya ke arah sumbu Z, maka unit vektornya kalau yang searah sumbu Z itu K-nya. Jadi di sini ada 3 arah ya. Kita bayangkan ke arah atas itu K, kemudian dua arah di bawahnya itu ada R dan theta. Jadi sama kayak tadi perkalian cross produknya, yaitu ada, kalau tadi kan I cross J cross K. Kalau sekarang R cross theta dan R theta dan K gitu. Nah, berarti ini kan Z ya. Nah, kita kumpulkan ini yang skalarnya, kemudian ini vektornya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, itu sudah mudah. Oh, kita sudah mengetahui nih unit vektornya ya, seperti ini. Tinggal di cross produkkan Z cross R yang ini. Kita bayangkan nih, tangan kita nih yang nanti jempol ke atas ya, ke Z. Kemudian yang satu lagi misalnya telunjuk itu ke arah R, maka 3 jari lainnya itu, sisanya itu dia akan mengarah kemana? Ke theta, pakai kaidah tangan kanan. Nah, atau kalau secara biar mudah ngapalin, itu I-nya ubah aja R, kemudian J-nya itu theta, kemudian K-nya itu tetap K. Di gambar yang tadi yang Ibu sudah gambarkan, itu akan sama. Z cross Z atau K cross R kan, K cross R itu akan menghasilkan theta positif. Nah, kemudian hasilnya itu theta, berarti K topi dikroskan lagi dengan theta topi, maka akan menghasilkan minus R topi. Yang ini. Kalau masih kesulitan, nanti digambarkan saja R theta K. R cross theta akan menghasilkan K, theta cross R, theta cross K menghasilkan R, kemudian kebalikannya itu akan menghasilkan yang negatif. Nah, ini gaya sentrifugalnya akan dihasilkan M PT kuadrat R aksen dikalikan dengan R topi, karena kan ini negatif dikalikan jadi positif. Nah, kemudian itu gaya sentrifugal. Bagaimana dengan gaya Coriolisnya? Nah, gaya Coriolisnya ini rumusnya min 2M omega cross V aksen. Omeganya omega itu arah ke K topi ya, yang tadi PT Z. Kemudian V-nya, nah V-nya untuk memudahkan itu ke arah kan tadi ya di gambar yang ini nih. Bentar ya. Di gambar yang ini. Nah, untuk koordinat polar ini kan R ya. Nah, ini X, ini kan R. Ini ke sini theta. Di sini theta kan, arah theta. Coba lihat di koordinat polar. Atau untuk biar sama, nah misalnya ini. Ini kan R. Berarti ke sini apa? R dan theta adalah tegak lurus, berarti theta. Maka V itu searah dengan theta, arahnya ke theta. Nah, maka V-nya itu dia arah theta. Yang ini. Yang ini ya. Nah, kemudian yang skalarnya dipisahkan ke depan, kemudian tinggal menyisa Z atau K topi dikroskan dengan theta topi, akan menghasilkan min R topi. Nah, sehingga menghasilkan min kali min jadi positif. F Coriolisnya 2M PT V arah R topi. Nah, kemudian satu lagi, gaya transversal. Gaya transversal itu syaratnya ada kalau omega atau kecepatan sudutnya dia tidak konstan. Jadi kalau tidak konstan akan muncul percepatan sudut atau omega dot. Nah, omega dot yang ini kan perumusannya ya.
Nah, omega dot harus dikalikan dengan R aksen. Nah, omega dot berarti tadi omeganya itu kan diketahui di soal P kali T. Nah, P kali T diturunkan saja terhadap waktu. Berarti tinggal nyisa P saja ya. Jadi di sini perumusannya jadi ini. Jadi min M P kali Z cross R aksen dikali R topi. Nah, P dan R aksen dikeluarkan, kemudian tinggal sisa unit vektornya yang ini Z dikroskan dengan R. Jadi ini R theta K. Berarti kalau Z atau K dikroskan dengan R, berarti kan kesini ya masih searah dengan jarum jam, maka akan menghasilkan theta yang positif. Nah, berarti itu gaya transversalnya yang ini. Nah, berarti semua gaya sudah kita tinjau ya, mulai dari gaya nyata tadi, gaya real yang terdiri dari gaya gesek, gaya normal, gaya berat, kemudian gaya semunya yang terdiri dari gaya Coriolis, gaya transversal, dan sentrifugal. Sehingga persamaan geraknya itu semua kita gabungkan. Nah, seperti biasa, pokoknya kalau kita ingat gerak itu pasti hukum yang dipakai adalah hukum Newton ya. Jadi persamaan gerak itu F nyata ditambah F transverse F Coriolis per sentrifugal sama dengan M kali A. Nah, silahkan substitusikan semua hasil yang sudah ditemukan, yang sudah dihitung. F nyata tadi, F nyatanya lalu ini ke copy paste ini. F nyata itu sebesar mu M gr. F transverse yang ini ya min M pr dot theta topi. Kemudian F Coriolis tadi yang ini, kemudian F sentrifugal yang ini. Nah, pertanyaan kemarin kalau nggak salah dari Ihsan ya, gaya transverse itu kan bertolak belakang dengan gaya Coriolis ya. Nah, itu bisa dibuktikan secara matematisnya. Itu coba kalau kita lihat, ini kan gaya transverse-nya itu kan min MPR aksen ya minus ya. Nah, Coriolisnya dia positif. Nah, ini ya. Ini. Jadi dia bertolak belakang secara arahnya. Nah, kemudian karena dalam kerangka berputar, nah percepatan di sini itu adalah percepatan si serangganya. Nah, percepatan serangganya itu kan kalau dia kan karena berputar ya, bergeraknya itu berputar, artinya berlaku percepatannya percepatan yaitu percepatan sentripetal, yaitu mengarah ke min R. Min R itu artinya mengarah ke dalam. Kalau R itu kan dia radial keluar, kalau min R itu dia mengarah ke pusat. Nah, sehingga percepatan sentripetal yaitu percepatan yang ini mv kuadrat per R arah min R topi. Nah, sehingga disubstitusikan A-nya, silakan disubstitusikan sehingga menghasilkan persamaan yang ini. Nah, jadi A yang ini disubstitusikan persamaan yang ini. Nah, kemudian karena semua suku ada M-nya, jadi bisa kita dibagi semua sukunya dengan M, sehingga M-nya jadi hilang, sehingga persamaan geraknya akan lebih sederhana menjadi seperti ini. Jadi suku yang ini M, maaf ya. Oh iya ya. Jadi suku yang ini sebentar. Harusnya M-nya M kuadrat. M kali A. Oh iya. Oh maaf ya, seharusnya di sini masih ada M ya. Nah, di suku ini kan dia M-nya M kuadrat ya. Kalau dibagi dengan M, dia masih sisa 1. M-nya di sini masih ada 1. Nah, tolong nanti diperbaiki. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi lebih sederhana seperti ini. Panjang ya perjalanannya. Itu hanya baru 2 soal ya Ibu bahas ya. Udah 34 menit. Nah, baiklah. Nah, itu 2 contoh soal. Cukup ya, 2 contoh soal juga udah banyak. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Sebelumnya Ibu akan ini dulu ya. Bacakan dulu. Nah,
Untuk soal yang pertama, jadi ceritanya di soal yang pertama ini ada kelereng yang bergerak di sistem yang juga bergerak seperti ini. Jadi si tongkat ini tuh ada engselnya gitu. Jadi si tongkat ini dia bergerak mengitari tongkat yang besar ini. Nah, di tongkat yang kecil inilah kelereng posisinya di sini. Nah, otomatis kalau tongkat yang kecil ini dia berputar terhadap tongkat yang besar, artinya si kelereng pun dia ikut berputar dengan kecepatan omega. Sebuah kelereng dapat bergerak tanpa gesekan. Nah, ingat ya, di sini berarti lebih mudah kok, soalnya gaya geseknya masih diabaikan. Pada sebuah batang yang berotasi dengan kecepatan sudut omega yang konstan, anggap tidak ada. Nah, di sini juga ada asumsi lagi untuk menyederhanakan, tidak ada medan gravitasi. Kalau tidak ada medan gravitasi artinya si partikel ini tidak memiliki gaya berat gitu. Akibat dari rotasi batang ini, kelereng bergerak menjauhi sumbu rotasi. Nah, jadi awalnya misalnya kelerengnya di sini, lama-kelamaan dia bergerak juga menjauhi sumbu rotasi di sini gitu. Jadi selain si kelerengnya juga ikut berputar karena si batang yang kecil berputar, nah akibat putaran itu mengakibatkan kelereng juga bergerak ke arah searah dengan sumbu yang ini, terserah nanti diasumsikannya misalnya sumbu X gitu ya. Nah, ke sini. Nah, akibat rotasi tadi, pengamatan dalam kerangka koordinat kelereng, tentukan gaya apa saja masing-masing dengan besar dan arah yang dialami oleh kelereng, serta gambarkan gaya-gayanya. Nah, kebayangkan ada gaya apa saja kalau misalnya sistem itu bergerak? Pasti ada gaya semu, tapi nanti silahkan diuraikan gaya semu yang ada itu gaya apa saja, apakah semuanya, apakah sebagian. Nanti silahkan untuk dianalisis dulu. Nah, untuk soal nomor 2, seekor semut merayap keluar dengan kecepatan ini yang seperti contoh soal, sama banget, tapi yang bedanya adalah di B. Ini kalau di contoh soal itu tidak ada gaya gesek, kalau di sini itu cuma ditambahkan adanya gaya gesek gitu sebesar mu s. Nah, yang ditanyakan adalah jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh semut tersebut sebelum slip. Kalau slip itu kan berarti tidak ada gaya gesek ya. Nah, kayak mobil gitu kan, kalau tidak ada gesek kan dia tidak maju, si bannya terus aja muter gitu di tempatnya. Jadi slip itu artinya si semutnya itu udah tidak bisa bergerak maju lagi, dia ya slip gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3, sebuah benda bermasa M diikat dengan seutas tali tak bermasa dan tak elastis sepanjang B. Kemudian kepada sebuah sumbu putar tegak. Nah, seperti di gambar ya, ini memang mudah. Jadi ada benda sebesar massa M diikatkan dengan tali, ini sumbu rotasinya. Nah, si batangnya itu diputar sebesar kecepatan omega. Kemudian ini sudut simpangannya theta, panjang talinya B. Nah, bila sumbu tersebut diputar dengan kecepatan sudut omega yang konstan, ingat ya, kalau konstan berarti tidak muncul percepatan sudut atau omega dotnya 0. Tentukanlah besarnya tegangan tali. Nah, berarti T ya, tegangan tali, dan sudut berarti theta yang dibuat oleh tali terhadap sumbu putar. Nah, sudah jelas ya, silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.